Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswana Duali dari kelas SI 701, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas ujian akhir semester. Jadi dalam kesempatan ini kami diinstruksikan untuk membuat aplikasi password manager. Nah, adapun latar belakang adapun latar belakang dari pengambilan atau pembuatan password manager ini, yang pertama adalah atau utamanya adalah adanya tantangan manajemen identitas digital. Tantangan tersebut kemudian kita coba carikan solusi, dan akhirnya kita atau saya mencoba untuk membuat aplikasi dengan nama Secure Password Manager, yakni sebuah aplikasi Android untuk menyimpan kredensial secara lokal. Jadi aplikasi ini aplikasi yang memprioritaskan keamanan dengan enkripsi AES 256 dan integrasi secure element. Jadi aplikasi ini memang dirancang sebagai solusi untuk penyimpanan password yang aman dan sepenuhnya berjalan pada perangkat lokal. Kemudian sebagai manfaat dari aplikasi ini, atau salah satu manfaatnya itu aplikasi ini menggunakan atau terenkripsi yang dibangun dalam suatu repositori dan terpusat dengan filosofi ingat satu PIN dan dapat mengakses semua password yang telah kita simpan, atau bisa mengakses semua password atau akses segalanya. Kemudian adapun kapabilitas dan fitur utama yang coba kita angkat, yang pertama adalah offline first, atau data yang 100% terdapat di perangkat tanpa perlu memikirkan koneksi atau integrasi ke cloud. Jadi kita tidak perlu khawatir cloudnya akan penuh. Kemudian kita menggunakan military grade encryption atau algoritma AES 256 yang mengunci setiap entry data. Kemudian sebagai informasi, AES 256 itu merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard dengan kunci 256 bit, yaitu suatu algoritma kriptografi simetri standar industri yang digunakan secara luas untuk melindungi data yang dianggap sensitif. Kemudian selanjutnya menggunakan biometrik, jadi login cepat dengan sidik jari atau menggunakan wajah. Kemudian keempat yaitu clipboard utility, yaitu dapat membantu untuk menyalin password tanpa melihat secara visual. Kemudian arsitektur sistem yang dibangun menggunakan pola MVVM
Jadi strukturnya itu menggunakan desain MVVM atau biasa disebut model view model. Jadi fungsinya itu view model memisahkan logika bisnis dari UI untuk mencegah kebocoran memori dan menjaga data tetap ada pada saat layar diputar atau dicoba untuk dirotasi. Kemudian untuk teknologi stack teknologi yang digunakan yaitu teknologi stack. Jadi teknologi ini dibangun menggunakan Kotlin dengan standar modern yang null safety, room persistence untuk database-nya, dan JetSpec security untuk enkripsinya. Kemudian untuk manajemen data atau room database-nya yaitu kita menggunakan bagaimana room dapat bekerja sebagai lapisan abstraksi di atas SQLite. Jadi room memastikan verifikasi query dilakukan saat kompilasi untuk mencegah error saat aplikasi berjalan. Kemudian untuk struktur datanya, di sini kita password entity-nya, password entity. Jadi kolom password ini tidak menyimpan teks secara mentah, melainkan ciphertext hasil enkripsi AES 256. Kemudian untuk strategi keamanan dan privasi, jadi keunggulannya itu aplikasi ini tidak perlu koneksi ke internet. Jadi tidak perlu untuk akses ke internet atau meminta password untuk bergabung ke wifi tertentu, sehingga mustahil terjadi kebocoran data keluar. Jadi di sini menggunakan prinsip zero knowledge, di mana sistem tidak mengetahui kunci enkripsi pengguna. Kemudian untuk mekanisme kriptografi. Jadi di sini kita menggunakan AES dengan mode GCM. Jadi GCM itu tidak hanya menyembunyikan data kerahasiaan, tetapi juga memastikan bahwa data tidak diubah atau tidak dapat diubah oleh pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian manajemen kunci atau Android Castor. Jadi untuk kunci enkripsi disimpan di dalam hardware backstage storage. Jadi ini membuatnya sangat sulit untuk ditembus jika perangkat dilakukan routing. Kemudian untuk alur proses datanya, jadi data itu dimulai dari proses penginputan, kemudian dienkripsi. Selanjutnya setelah data dienkripsi, kemudian dilanjutkan dengan base 64 dan selanjutnya tersimpan. Sedangkan pada saat data dibaca, sebelumnya itu adalah data disimpan, saat data disimpan. Sedangkan untuk saat data dibaca, yaitu database-nya kemudian didecode
kemudian di decrypt, dan kemudian coba untuk ditampilkan. Selanjutnya selanjutnya adalah autentikasi dan kontrol akses. Jadi mekanisme yang digunakan yaitu menggunakan biometric API. Jadi jika biometrik ini gagal, tersedia master ping sebagai cadangan yang dapat diverifikasi secara kriptografis. Selanjutnya untuk alur penggunaan atau user flow. Jadi dimulai dari membuka aplikasi, kemudian autentikasi atau biometric prompt atau penginputan PIN, kemudian akan muncul dashboard. Nah, setelah itu pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan di sini bisa dilakukan, diantaranya adalah menambah data, mengcopy, mengedit atau menghapus. Kemudian ketika keluar dia akan terkunci secara otomatis. Terus selanjutnya ini merupakan tampilan antarmuka aplikasi, mulai dari login, dashboard, dan add credential. Nah, untuk roadmap dan kesimpulannya, roadmapnya atau rencana kedepannya adalah penambahan cloud synchronization, atau sebenarnya ini adalah suatu opsi lain jika kita ingin melakukan penyimpanan melalui cloud. Kemudian penggunaan password generator. Jadi passwordnya digenerate secara otomatis, dan pengembangan terhadap pembangunan aplikasi desktop berbasis desktop. Jadi tidak hanya digunakan untuk aplikasi mobile atau untuk handphone. Kemudian adapun kesimpulannya, jadi aplikasi ini dapat menyeimbangkan user experience karena mudah digunakan dan data yang aman. Kemudian saya akan mencoba menampilkan hasil percobaan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini. Bisa kelihatan di sini bentuk tampilan awal ketika kita ingin menambah data. Untuk proses sebelum masuknya itu, jadi kita coba login, bisa menggunakan wajah, PIN, dan sidik jari. Di sini kita dapat melakukan atau memasukkan PIN untuk mengakses penggunaan aplikasinya. Kemudian lanjut ke menambah datanya. Setelah itu
Ini bagian penambahannya. Kita masukkan misalnya nama linknya itu atau URL-nya itu portal.com, kemudian user dan password. Untuk catatannya itu opsional, bisa saja untuk memudahkan kita jika lupa misalnya passwordnya kombinasinya seperti apa. Ini tampilan ketika sudah tersimpan. Kemudian ketika kita ingin edit, hapus, kita tinggal masuk, klik password yang tersimpan tadi, bisa dihapus atau diedit. Ini adalah bentuk tampilan ketika kita ingin mengcopy passwordnya. Jadi tidak perlu masuk untuk melihat password pada menu edit. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.